Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Sastra. Perkenalkan, namaku Nuril Fadilah, biasa dipanggil Nuril. Aku di sini akan memandu podcast ya bersama Kak Angela Firdausia. Halo Kak. Halo Kak Nuril. Halo teman-teman di rumah. Hai, aku juga bersama Kak Meliana. Halo Kak. Halo Kak Nuril. Gimana nih kabarnya Kak Nuril? Alhamdulillah, aku baik Kak. Dan tentunya penuh semangat ya. Meskipun di masa pandemi ini kita juga harus tetap semangat dong ya Kak. Benar banget. Kita harus tetap semangat meskipun sudah pandemi ini sudah longgar, tapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Bener banget tuh Kak. Apabila nanti kita sudah sehat, tentunya di masa pandemi ini kita juga akan bisa tetap produktif, ya kan Kak? Iya benar banget. Kita ini harus produktif di masa pandemi ini ya. Seperti contohnya seperti kita ini. Bener banget. Iya, jadi kita di sini itu akan menemani kalian yang di rumah semuanya untuk membahas tentang kode bahasa, kode budaya, dan juga kode sastra yang ada di dalam cerpen yang berjudul Amatobi di antara konflik Datas Kampung Serumpun, karya Silvertes Petari Harit. Nah, Bentar jadi ya, Kak. Ini aku share screen dulu. boleh Kak. Nah, udah Kak, lanjutin. Nah, jadi cerpen Amatobi di antara konflik Datas Kampung Serumpun oleh Silvertes Petara Hurit ini yang diterbitkan pada tanggal 12 September 2021 menceritakan tentang konflik wilayah antara Desa Perkasa dan juga Desa Perjaya seperti itu. Nah, jadi gimana nih Kak Mel kode budaya yang ada di cerpen itu? Nah, baik, terima kasih Kak Nuril ya. Jadi begini teman-teman, dalam cerpen Amatobi ini, itu pada halaman pertamanya saja sudah mengandung banyak kode, apalagi nanti untuk halaman-halaman selanjutnya ya Kak. Betul banget Kak. Oke, kali ini aku nih mau jelasin kode bahasa, budaya, sama sastra di halaman pertamanya. Nah, pada halaman pertamanya ini, coba deh kalian lihat yang bagian kalimat pertanyaan. Bagaimana orang dalam satu rahim kultur bisa bicara seperti musuh yang tak saling kenal? Di manakah tanah sebagai ibu yang merangkul dan mempersatukan? Nah, itu teman-teman termasuk kode bahasa, di mana terdapat kode bahasa yaitu kata kultur. Kita tentunya tahu bahwa arti kultur sendiri merupakan sebuah pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat yang mencakup cara berpikir, bersikap, berperilaku, sehingga tercermin suatu nilai yang baik dalam wujud fisik maupun abstrak. Di kalimat kedua kalimat tersebut juga ada kode bahasa dalam kalimat tanah sebagai ibu yang merangkul dan mempersatukan. Nah, pada kalimat tersebut itu mempunyai makna bahwa negeri kita ini merupakan sebutan dengan ibu pertiwi, di mana kita itu dilahirkan, dibesarkan di tanah tercinta ini. Dan karena itu ibu pertiwi ini kita itu mempunyai berbagai keragaman, betul begitu ya Kak? Banyak beragam gitu. Iya, benar banget. Nah, Kita kan negara Bhinneka Tunggal Ika. Nah sekali itu. Berbeda-beda itu. Betul, sangat betul. Oleh karena itu, keberagaman tersebut yang dapat mempersatukan kita semua.
Untuk tinjauan selanjutnya masih pada dua kalimat tanya tersebut, teman-teman, yaitu kode budaya. Dalam kode budayanya dapat kita amati bahwa semua perilaku, sikap, cara berpikir kita pasti itu tidak jauh dari norma-norma yang sudah berlaku di masyarakat. Oleh sebab itu, kita juga disebut dengan masyarakat kultural. Benar begitu ya, Kak? Iya, benar, Kak. Dan Ibu Pertiwi ini juga menjadi tempat di mana kita dapat menjalankan sebagai masyarakat kultural dan tentunya mematuhi norma-norma yang berlaku. Selanjutnya yaitu tinjauan dari kode sastra, di mana ada dua majas, teman-teman, dalam kalimat tersebut, yaitu majas retorika dan personifikasi. Di mana majas retorika ini terdapat kalimat bagaimana orang dalam satu rahim kultur bisa bicara seperti musuh yang tak saling kenal. Nah, itu disebut dengan majas retorika karena berbentuk kalimat tanya yang digunakan sebuah penegasan tanpa adanya jawaban. Sedangkan pada kalimat di manakah tanah sebagai ibu yang merangkul dan bersatukan itu termasuk majas personifikasi karena pada kalimat tersebut itu membandingkan kata ibu dengan tanah yang seolah-olah itu begini, teman-teman, bersikap selayaknya manusia begitu. Selanjutnya ada pada kalimat, bentar ya teman-teman, ini saya geser dulu. Nah, pada kalimat ini, paragraf di kantor camat yang dijaga ketat aparat keamanan. Dapat kita temukan kode bahasanya yaitu pada kalimat warga menahan napas setiap kali juru bicaranya berselancar, memelintir, dan menggebuk argumen dari juru bicara lawannya. Di mana kita juga sering mengetahui dan mendengar juru bicara itu apa sih? Nah, juru bicara itu merupakan seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk menerangkan kondisi atau situasi yang terjadi pada saat itu. Dan di sana juga ada kalimat berselancar memelintir begitu ya, Kak? Iya, Kak. Nah, pada kalimat tersebut berselancar memelintir dan menggebuk argumen dari juru bicara lawannya itu merupakan suatu perdebatan atau argumen tersebut antara jubir dari desa satu dan desa lainnya yang saling menekan begitu, teman-teman, saling menekan lawan bicaranya. Dan di situ yang ditekan oleh jubir kampung sebelah itu si Pak Camat, di mana tujuannya sendiri untuk memberikan bahwa tidak boleh ada orang yang membicarakan soal sejarah wilayah tanah lagi dapat kita lihat pada percakapan di halaman pertama. Nah, pada percakapan di halaman pertama ini tak boleh ada yang bicara soal sejarah wilayah tanah, tegasnya. Lalu Pak Camatnya begini, dalam pemerintahan negara merdeka yang diurus hanya batas administrasi desa. Desa-desa harus punya batas yang tegas, ini tuntunan undang-undang, jadi jangan bicara panjang lebar sini. Tandas Pak Camat sambil mengangkat baunya. Nah, di situ teman-teman. Dan selanjutnya dapat kita tinjau dari kode budayanya pada percakapan antara Pak Camat dan jubir di sana dalam cerpen tersebut. Dalam menentukan atau mengambil langkah untuk kedepannya, pasti masyarakat kita kan masalah kultural dan juga dalam mengambil keputusan itu kita bermusyawarah terlebih dahulu. Begitu, Kak. Dan terakhir, di sini saya menemukan kode sastra terdapat pada kalimat warga menahan napas. Masih tetap ya teman-teman, itu termasuk majas hiperbola. Terima kasih. Untuk mungkin teman-teman, Mbak Nuril atau Mbak Angela menemukan kode-kode yang lainnya pada halaman berikutnya. Terima kasih. Terima Iya, kasih. benar banget, Kak. Terima kasih, Kak Meliana. Jadi Banyak kode-kode banget, yang
Jadi kode-kode yang ada di cerpen tersebut itu banyak banget gitu ya. Dari yang halaman pertama saja yang diulas oleh Kak Meliana itu kan udah panjang gitu ya. Terus Banget. gimana Kak Angela? Gimana Kak Angela? Apa juga menemukan kode-kode di halaman berikutnya Kak? Pasti dong Mbak Nuril. Di Oh sini iya. saya menemukan kode bahasa di halaman kedua. Mungkin Mbak Meli bisa menunjukkan Apakah sudah yang terlihat? mana sudah. Nah, oke, Yang oke. mana ada kalimat, Mbak, apa benar tanah kita, tanah pembunuh, dan pulau kita, pulau darah? Coba dicari Mbak Meli. Nah, ini bentar-bentar. Nah, ini aku itu ya. Benar. Nah, oke, Nah, udah. jadi di situ ada kata tanah kita, tanah pembunuh. Jadi daerahnya si Tala ini, masyarakatnya kebanyakan sepertinya adalah pembunuh ya. Serem banget gitu. Aduh, nggak bisa bayangin deh Kak. Saling matikan satu sama lain. Ya benar. Dan ada lagi, dan pulau kita, pulau darah. Yang mana pulau yang ditempati oleh Tala ini digunakan untuk pembunuhan atau pertumpahan darah begitu. Jadi di pulaunya Tala ini banyak terjadi konflik-konflik seperti itu, seperti pembunuhan gitu. Jadi ada pertumpahan darah. Selanjutnya ada lagi di halaman keempat. Coba Mbak Meli dicari lagi. Sejak saat itu muslihat. Sebentar. Sejak saat itu Halaman 4 ya. Ini masih halaman 3. Oh, udah 4 deh. Sejak kalau apa? di HP aku halaman 4 sih. Kalau di laptop mungkin beda halaman. Itu habis kalimat yang mana, Kak? Oh, udah. Udah ketemu ini. Sejak saat itu muslihat. Nah, udah. Aku itu. Nah, di situ ada kata sejak saat itu muslihat. Muslihat dan bermulut licin. Muslihat sendiri ini artinya adalah siasat atau taktik untuk menjebak dan sebagainya ya. Sedangkan bermulut licin sendiri artinya adalah ceplas-ceplos dalam berbicara atau ember begitu ya. Kita dalam berbicara tidak boleh ceplas-ceplos ya, tidak boleh ember Bener. gitu. Parah banget Harus kalau ada menjaga perkataan. kalau ada yang kayak gitu, Ya, aduh. Bahaya sekali. Iya. bahaya banget. Terus ada lagi, tak sedikit bandit. Tak sedikit bandit, jadi raja berkat kerjasama dengan orang asing. Nah, itu. Dan di sini ada kata bandit ya, yang mana kata bandit ini sendiri artinya adalah seorang penjahat. Nyeremin banget penjahat. Yang tadi bahas tentang pembunuh, sekarang tentang penjahat. Aduh. Serem-serem ya. Iya. Di desa ini jadi masyarakatnya itu Kok serem-serem? gimana ya? Terlalu serem. Gitu. Iya. Ingat, kita harus waspada terhadap bandit-bandit. Untung aku gak tinggal di desa itu ya, Kak. Iya, serem banget ya. Mungkin Mbak Nuril mau tinggal di desa itu. Alhamdulillah saya sudah aman tinggal di desa Persilakan. saya. Ya lanjut, Kak, lanjut, Kak. Oke, lanjut. Selanjutnya ada di halaman 7. Halaman 7, kalau nggak salah itu halaman 5 kalau di laptop. Amatobi menggenggam erat. Oh, udah. Iya, tahu. Bentar ya. Amatobi menggenggam erat. Bentar. Amatobi. Oh bukan. Mana? Menggenggam erat. Ini. Amatobi menggenggam erat. Yang anaknya itu ya, yang Cucunya. ini. Tanah. Ya, nah itu. Amatobi.
Tapi yang kita bahas ini yang kalimat yang raungan sirine dan bunyi tembakan merobek langit yang hening. Belasan kendaraan marinir meraung-raung menuju Desa Perkasa. Jadi kode bahasanya di sini adalah kata merobek langit yang hening, yang mana artinya adalah membubarkan keheningan atau menghilangkan suasana keheningan di dalam desa tersebut dengan adanya suara sirine. Nah, yang selanjutnya kode bahasanya ada lagi kata belasan kendaraan meraung-raung. Yang mana meraung-raung sendiri ini artinya berulang-ulang. Jadi belasan kendaraan ini berdatangan berulang-ulang. Jadi banyak yang datang gitu, ambulansnya juga. Nah, sedangkan kode sastranya sendiri ada kode sastra dengan majas personifikasi, yang mana ada kalimat raungan sirine dan bunyi tembakan merobek langit yang hening. Nah, majas personifikasi ini menjelaskan tentang sifat benda yang dimanusiakan gitu. Masa ada bahkan merobek langit yang hening gitu. Benar. Jadi ini termasuk ke dalam majas personifikasi gitu. Nah, mungkin selanjutnya Mbak Nuril, apakah menemukan kode-kode yang lain? Menemukan, Kak. Malahan ini banyak aku menemukan. Halaman berapa, Kak? Di halaman 3 itu, Kak. 3. Enggak, tolong, Kak. Kalimat yang api bisa mendidihkan air, namun sepanas-panasnya api akan padam oleh air. Ya, udah nemu. Nah, ya betul banget. Nah, ya jadi di kalimat itu mengandung 3 kode bahasa, kode budaya, dan juga kode sastra. Kalau di kode bahasanya itu kan kalimatnya kan api bisa mendidihkan air, namun sepanas-panasnya api akan padam oleh air. Nah, kode bahasanya itu berarti kekerasan gitu. Kekerasan bisa menyulut amarah orang-orang yang sabar. Namun sekeras-kerasnya orang yang keras tersebut, yang marah tersebut juga bisa luluh gitu dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan gitu. Benar Jadi, benar banget. Jadi api ini diibaratkan oleh kekerasan itu ya Mbak Nuril, sedangkan air ini kebaikan gitu. Betul banget Kak. Jadi kan kalau ada orang yang marah nih, terus kita baik-baikin, itu kan biasanya kan luluh gitu ya Kak. Iya. Lagi itu gitu. Nyata. Ya, terus kalau di kode budayanya itu menunjukkan perilaku masyarakat di cerpen itu ya Kak, yang antar kampung yang sering menyulut kemarahan orang kampung sebelahnya dengan melakukan kekerasan, segala bentuk kekerasan dengan perang seperti itu Kak. Namun kemarahan-kemarahan orang kampung sebelah tersebut itu bisa diluluhkan apabila tetangganya itu atau masyarakat kampung sebelahnya itu bisa bersikap toleransi gitu, bisa bersikap saling menghargai saling sesama gitu Kak. Kalau kita mencerminkan sikap yang toleransi dan saling menghargai kan bagaimanapun perbedaan yang kita miliki itu kan aman-aman saja gitu. Iya pasti. Nah, apalagi kita kan juga masyarakat kultural. Jadi butuh toleransi. Iya. Butuh banget Kak. Terus kalau di kode sastranya ini api dan majasnya itu termasuk majas asosiasi. Yang apinya itu berarti sebuah kemarahan gitu. Kalau yang airnya itu berarti kebaikan, berarti kesabaran seperti itu Kak. Juga aku juga menemukan di halaman keempat Kak, minta tolong Kak. Itu pada kalimat ya. Di mana? Di kalimat ya? Perang tradisi itu seperti pertandingan sepak bola atau tinju hari ini. Bukan ya? Oh ini. Ya Kak, itu. Ya udah. Silakan. Ya. Makasih Kak. Nah, jadi
di kalimat itu juga sama ya, mengandung 3 kode itu, kode bahasa, kode budaya, dan kode sastra. Di kode bahasanya itu kan pada kalimatnya itu perang tradisi itu seperti pertandingan sepak bola atau tinju hari ini. Nah, kalimat itu berarti perang tradisi yang terjadi tersebut di desa tersebut gitu ya, terjadi seperti pelaksanaan pertandingan sepak bola dan tinju gitu. Kenapa? Karena pada kode budayanya itu menunjukkan di dalam perang tradisi amarahnya itu bisa dikontrol dan dikendalikan. Tetapi kalau di luar jam perang, di luar peperangan itu, di luar peperangan, di luar waktu yang Damai sudah gitu, disepakati gitu ya, kedua pihak yang berperang itu suasananya itu sudah enak gitu, sudah santai, sudah bisa bersenda gurau gitu. Tidak ada lagi tuh yang namanya dendam-dendam gitu, Kak. Kalau di kode sastranya itu mengandung majas simile, karena pada kalimat tersebut menunjukkan perumpamaan dengan menggunakan kata seperti. Sudah jelas kan ya Kak, itu kan perang tradisi itu seperti. Nah, Ya, sepertinya benar-benar itu ini sama seperti. majas simile. Iya. seperti. Nah, aku juga menemukan satu lagi nih Kak, di halaman 5 Kak. Halaman berapa? Halaman 5. 5. Pena adalah senjata. Pena adalah senjata. Sebentar ya. Habis kalimat apa ya, Kak? Coba terus ke atas. Tadi nemu Di atas Kak ya Kak. bentar. Percakapan ya. Halaman 5, ini halaman 4. Ini halaman 5-nya ini. Ini. Ya Allah. Ya benar. Cari di sini. Susah banget nyanya. Cukup sampai senjatanya Kak. Sip, terima kasih. Nah, jadi pena adalah senjata itu berarti tulisan kita gitu ya. Kan pena itu kan berarti tulisan kita merupakan alat atau senjata yang digunakan pada zaman ini. Nah, jadi kan kalau di zaman dulu itu ya, kalau peperangan itu kan nggak menggunakan pena kan ya, Iya. menggunakan alat-alat perang seperti Gitu. tembak gitu kan. Iya. Nah, berbeda kalau zaman sekarang ini. Kalau di zaman ini tuh senjata kita itu adalah pena gitu, tulisan kita seperti itu. Jadi arti pena sendiri ini berbeda ya dengan arti pena yang kita pikirkan. Pena adalah alat menulis. Benar banget. Benar, Jul. Iya. Jadi kode bahasa yang terkandung dalam kalimat pena adalah senjata, itu tulisan kita merupakan alat atau senjata yang digunakan pada zaman ini gitu. Terus kalau ditinjau dari kode budayanya ya, kan di zaman sekarang ini bukan lagi menggunakan alat-alat perang, tetapi menggunakan pena, karena pena ini lebih tajam gitu, lebih tajam daripada perang. Artinya segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu yang kita katakan gitu ya, itu dapat haruslah kita menggunakan kata-kata itu dengan berhati-hati, sangat berhati-hati gitu. Karena kata-kata ini kan kalau kita tidak berhati-hati dapat melukai hati seseorang gitu, hati orang yang lawan bicara kita gitu. Benar. Apalagi sekarang kan juga ramai ya di kalangan kita itu, di masyarakat ada yang bilang gini, kalau kita tersakiti oleh pisau misalkan, itu kan bisa kita sembuhkan, bisa dengan cepat kita sembuhkan. Tapi kalau sudah hatinya terluka oleh perkataan seseorang gitu, itu tuh susah untuk kita sembuhkan gitu. Itu tuh kan sakit tapi yang tidak berdarah gitu, jadinya susah untuk disembuhkan gitu. Iya, benar. Apalagi sekarang kan zamannya
4.0 ya. Jadi pena di sini juga bisa diartikan juga ketika jari jemari kita. Para netizen. Iya. Wah, Netizen bahaya tuh plus netizen. 62. Berpengaruh banget buat kita. Sangat, Kak. Netizen. Jadi kan kita harus sangat berhati-hati gitu dalam menggunakan jari jemari kita gitu untuk mengetik, karena bisa kalau kita nggak hati-hati bisa melukai hati orang gitu. Kalau di kalimat itu tuh ya, kode sastranya itu menggunakan majas metafora karena menggambarkan dengan jelas pena sebagai senjata gitu. Jadi senjatanya itu pena gitu kan. Nah, jadi itu teman-teman semua kode-kode yang kita temukan dalam cerpen ini. Jadi gimana, Kak? Kesimpulannya kira-kira? Jadi kesimpulannya. Kak, dari aku dulu atau ya? Oke. Dari aku dulu ya. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan itu kode di sini, baik itu kode bahasa, kode budaya, dan juga kode sastra ini tuh sangat penting dalam mengkaji sebuah karya sastra, baik itu berupa cerpen yang sedang kita analisis ya barusan, juga maupun karya sastra yang lain. Karena dengan kita mengetahui kode-kodenya, itu kita dapat membantu kita dalam menangkap pesan, menangkap sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis itu secara jelas dan rinci. Gimana Kak Meliana? Nah, benar banget. Kode-kode dalam karya sastra itu memang penting sekali, teman-teman. Apalagi dari contohnya Kak Angel tadi, seperti kata bermulut licin, kan juga nggak mungkin kita mengartikannya masa mulutnya berminyak. Mungkin. Enggak lah, salah. Nah, tuh, artinya lain. Ya. Karena kode-kode itu berpengaruh sekali dalam kita sebagai penikmat karya sastra. Dan juga dari cerpen Anatobi tersebut itu di sana menceritakan bahwa masyarakat kita Indonesia ini termasuk masyarakat multikultural yang dimana berbagai beragam budaya, suku, agama, ras, dan yang lainnya itu bersatu padu. Dan itu harus didasarkan dengan toleransi juga. Kak Angel? Nah, di dalam cerpen tersebut ini kan mengandung kode-kode yang mana kode ini bisa kita gunakan untuk penyeleksian ya, di mana dalam cerpen ini banyak menceritakan tentang keburukan atau kejahatan ya. Jadi bisa kita ambil pelajaran dari sana, mana yang buruk, mana yang baik. Yang buruk kita tinggalkan, yang baik bisa kita contoh begitu. Jadi dengan kode bisa kita gunakan sebagai pedoman untuk mencari mencari apa? Arti makna sebenarnya. Yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Yang positif-positifnya. Ya, jadi cerpen ini juga memberikan pesan ya kepada kita bahwa sebenarnya keberagaman itu merupakan sebuah keindahan gitu yang dimiliki oleh Indonesia. Gitu. Benar sekali. Ibaratnya keberagaman itu kayak pelangi gitu, berwarna-warna yang bermacam-macam warna yang indah gitu, yang membuat Indonesia juga dikenal dengan masyarakat oleh bangsa-bangsa lain di dunia itu karena keberagamannya gitu kan ya. Benar. Ya, Indonesia banyak banget budayanya daripada negara lain kan. Nah, sedangkan negara lain ada yang sedikit gitu budayanya. Tapi tetap juga satu bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya. Harus bangga dong dengan Indonesia, harus, ya kan? Harus bangga, sangat seperti bangga. Di Mars, himne bahasa. Iya. Oh iya benar-benar. Atau Kak Meliana mau menyanyikan? Nggak usah. Mbak Meli ini pinter nyanyi nih. Mbak Angel bagus Kak itu Kak suaranya. Mbak Angel. Ya sudah. Ini ya sudah ya Kak. Iya, jadi semoga yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang di rumah semuanya.
supaya nggak bosan lagi nonton ini ya. Benar sekali. Semoga semoga apa yang kita bahas sekarang ini bisa bermanfaat pada kalian, dan juga kita meminta maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di bincang-bincang sastra selanjutnya. Dadah. Dadah. Jangan Salam. bosan-bosan ya. Dadah.